Mereka silih berganti bertanya kepada Nabi SAW. Akhirnya diberi kesempatan sahabat itu untuk maju dan mendekat. Kemudian sahabat ini bertanya tentang anis sayyiat, tentang amal-amal buruk. Apa jawab Nabi SAW? Istafti qalbak. Coba kau minta fatwa ke hatimu. Kau minta fatwa kepada hatimu. Karena sesuatu yang buruk, mahaka alaihi nafsuk, sesuatu yang membuat tidak nyaman jiwamu. Di hal ini, dalam kondisi ini, manusia diingatkan bahwa kondisi nurani yang masih bersih akan menjadi pengingat bagi yang bersangkutan agar dia tidak tenggelam dalam perbuatan dosa. Hatimu sudah bisa bernilai, sudah bisa memberikan penilaian. Hatimu sudah bisa menilai kira-kira perbuatanmu ini benar ataukah tidak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berkaitan dengan keberadaan hamba yang tertipu, salah satu di antara penjelasan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ada orang yang tertipu sehingga dia bertahan dalam aneka perbuatan maksiat dan pelanggaran disebabkan karena pemurahnya Allah kepada yang bersangkutan. Allah tidak langsung menegur, Allah tidak langsung memberikan hukuman kepada sang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insan, ma gharraka birabbikal karim." Wahai manusia, ma gharraka birabbikal karim. Apa yang menyebabkan kalian tertipu? Birabbikal karim, terhadap Rabbmu yang maha mulia. Al-Karim maknanya adalah zat yang maha pemurah, maha mulia. Sehingga sang hamba sering sampai lupa dan lalai dikala dia melaksanakan aneka maksiat. Sampai Allah Subhanahu wa taala panggil kepada seluruh hambanya, kepada seluruh manusia, ya ayyuhal insan, wahai para manusia, ma gharraka birabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Allah jadikan kita sebagai hamba yang sempurna fisiknya. Allah sempurnakan fisik hamba, fisik manusia. Dan itu membuat manusia terkadang lupa untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bukan Allah, kondisi hamba yang tertipu terkadang membuat dia tenggelam dalam aneka pelanggaran tanpa sadar. Ada yang lebih sibuk untuk melakukan maksiat. Ada yang sibuk untuk melakukan hal yang mubah. Lalu dia meninggalkan aneka ketaatan yang disyariatkan. Ada yang lebih sibuk melakukan amalan sunnah dibandingkan yang wajib. Ada yang kurang prioritas ketika dia melakukan yang wajib. Dan aneka kondisi yang lain sehingga mereka tertipu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak langsung memberikan teguran kepadanya. Kita bukan hamba yang maksum sebagaimana para nabi. Sehingga nabi pernah enggak melakukan kesalahan? Nabi pernah enggak melakukan kesalahan? Pernah atau tidak? Pernah. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Adanya beberapa ayat yang disebut oleh Allah Ta'ala atau disebut oleh para ulama dengan ayatul itab. Ayat yang berisi teguran. Nabi Muhammad SAW dan juga para nabi sebelumnya, mereka melakukan kesalahan, tapi saat mereka melakukan kesalahan langsung ditegur oleh Allah. Sehingga sisi kemaksuman Nabi bentuknya adalah adanya wahyu yang menegur kesalahan sang Nabi seketika. Yang ini tidak terjadi pada selain para nabi. Adanya ayat yang disebut oleh para ulama dengan ayatul itab. Ayat-ayat yang berisi teguran. Seperti contohnya, abasa
wa tawalla. Contoh yang lain, Allah menegur Nabi SAW ketika beliau bersumpah untuk tidak minum madu. Disebabkan apa? Sindiran yang diberikan oleh para istri beliau. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik." Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan apa yang telah Allah halalkan untukmu dalam rangka untuk mencari keridhaan para istrimu. Dan beberapa ayat yang lainnya di mana Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya seketika. Demikian pula yang terjadi pada para nabi masa silam. Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Adam alaihissalam, wa asa Adamu rabbahu faghawa. Adam durhaka, semuanya pernah melakukan dosa. Hanya saja beda pilihan dosa. Sehingga misalnya ada orang melakukan pelanggaran A, lalu diingatkan oleh saudaranya saat dia melakukan pelanggaran, diingatkan oleh temannya, diingatkan oleh tetangganya, dan seterusnya. Apa alasan dia? Jangan sok suci, jangan sok benar sendiri, jangan sok menggurui, jangan sok paling Islam sendiri, dan seterusnya. Kamu juga pernah melakukan perbuatan maksiat. Kenapa kau ingatkan aku ketika berbuat maksiat? Kita sama-sama berbuat maksiat, bedanya hanya pilihan maksiat. Kau maksiatnya di A, aku maksiatnya di B, yang lain maksiatnya di C, jadi sebaiknya kita diam saja semuanya. Apakah seperti itu? Nabi SAW ingatkan dalam hadis beliau, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi. Wa dzalika adhaful iman." Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka segera diingatkan dengan tangannya, kalau enggak bisa dengan lisannya, kalau enggak bisa dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah kondisi iman yang paling rendah. Baik. Nabi SAW menyebut orang yang mengingkari kemungkaran dengan hati sebagai manusia yang imannya paling rendah. Bagaimana bentuk mengingkari kemungkaran dengan hati? Bagaimana bentuk mengingkari kemungkaran dengan hati? Boleh angkat tangan. Bagaimana bentuk mengingkari kemungkaran dengan hati? Nah, tidak menolak dengan hatinya. Tidak menolak dengan hatinya atau menolak dengan hatinya? Hatinya ingkar. Bagaimana bentuk hatinya ingkar? Mengingkari, tidak setuju. Bagaimana bentuknya? Dengan memberi amar ma'ruf nahi munkar. Nanti jadinya tangan dan lisan. Meninggalkan kemaksiatan, bukan. Istighfar, bukan. Tidak suka, benci. Nah, dapat hadiah. Yang jawab tidak suka. Kata kuncinya itu, tidak suka. Jadi pengingkaran dengan batin adalah dengan cara tidak suka. Hatinya membenci. Saya enggak suka dengan perbuatan ini. Saya enggak senang dengan perbuatan ini. Itulah bentuk pengingkaran dengan hati. Tayyib. Sekarang ada kasus. Ada perbuatan maksiat, lalu kita melihatnya dan kita menikmatinya. Ada perbuatan maksiat, lalu kita melihatnya dan kita menikmatinya. Baik, pertanyaannya, jika ada perbuatan maksiat, kita nonton dan kita nikmati, berarti ada enggak pengingkaran dalam hati? Ada atau tidak? Tidak ada. Jika Nabi SAW menyebut bahwa orang yang mengingkari perbuatan maksiat dengan hati itu sebagai iman yang paling rendah, wa dzalika adhaful iman,
Dan itu adalah iman yang paling rendah, yang paling dhaif, yang paling lemah. Tapi orang ini hatinya tidak mengingkari dengan cara tidak membencinya. Bahkan hatinya ikut menikmatinya. Dia nonton dan dia nikmati. Apakah masih ada iman dalam hatinya? Apakah masih ada iman dalam hatinya? Masih? Apakah masih ada iman dalam hatinya? Masih? Di mana imannya? Hah? Imannya tidak sempurna. Tadi iman yang paling lemah sudah nggak ada. Apakah masih ada iman dalam hatinya? Tidak ada. Sehingga kalau ada orang yang nonton maksiat dan dia menikmati maksiat, apakah sama dengan keluar dari Islam? Sudah tidak ada iman. Apakah dia keluar dari Islam? Tidak. Terus gimana nasibnya? Gimana nasibnya? Misalnya ya, ada wanita buka aurat. Maksiat nggak itu? Maksiat. Lalu ada orang yang nonton. Biasanya yang nonton laki atau perempuan? Laki dan perempuan. Baik. Lalu ada orang yang nonton dan dia menikmati tontonan itu. Dia merasa senang dengan tontonan itu. Pertanyaannya, berarti dia tidak mengingkari secara tangan, tidak mengingkari dengan lisan, dan tidak mengingkari dengan hati. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, pengingkaran batin itu adhaful iman. Iman yang paling rendah. Iman yang paling dhaif, yang paling lemah. Tapi dia tidak mengingkarinya, bahkan menikmatinya. Apakah masih ada iman dalam hatinya? Tidak. Tidak ada. Berarti dia keluar dari Islam? Ada orang nonton judi. Main judi, terus si A ini nonton judi. Saya tidak membahas yang bermain judi. Tapi yang kita bahas penonton judi. Lalu si penonton judi ini tidak mengingkari, baik dengan tangan, lisan, maupun hati. Dia ikut nonton dan dia menikmati. Cuman menikmati proses permainan judi. Yang dikatakan sebagai adhaful iman, pengingkaran dengan batin, sudah tidak ada dalam diri orang ini. Karena dia menikmati. Apakah masih ada iman dalam hatinya? Tidak ada. Kalau tidak ada iman, apakah dia keluar dari Islam? Ajibu. Apakah dia keluar dari Islam? Tidak. Kok bisa, Pak? Dia masih punya cabang iman yang lain. Sehingga yang dimaksud Nabi SAW, wadzalika adhaful iman, pengingkaran dengan hati itu adalah iman yang paling rendah. Maksudnya adalah cabang iman amar ma'ruf nahi mungkar. Dia masih punya cabang iman berupa la ilaha illallah. Dia masih punya cabang iman salat. Dia masih punya cabang iman puasa. Dia punya cabang iman A, punya cabang iman B. Itulah makna hadis Nabi SAW. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Iman punya 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ikrar la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu salah satu di antara bagian dari cabang iman. Beliau menyebutkan cabang atas, cabang bawah, batas atas, batas bawah, dan contoh tengah. Tapi yang lainnya tidak disebutkan, dan itu disebutkan dalam hadis yang lain. Baik. Semua pelaku maksiat, dia menikmati maksiat itu. Terlepas dari adanya rasa takut. Sehingga orang yang berbuat maksiat A, berbuat maksiat B. Sebagai contoh, muslim, mukmin, minum khamar. Apakah dia menikmati khamar itu? Menikmati atau tidak? Dia menikmati. Karena kalau dia tidak menikmati, dia tidak akan meminumnya. Sehingga dia merasakan kenikmatan. Bahkan
bisa sampai candu. Pada posisi ketika dia minum khamr, dia candu dengan khamr, tidak ada pengingkaran pada dirinya. Tidak ada pengingkaran pada dirinya. Sehingga dia sendiri tidak mengingkari perbuatannya. Di saat inilah, jangankan berbicara dengan orang yang nonton orang yang sedang mabuk. Dia sendiri sebagai pelaku mabuk tidak melakukan pengingkaran. Pertanyaannya, orang ini berarti nol amar ma'ruf nahi mungkar. Karena dia sendiri pelakunya, pelaku dari kemungkaran itu. Apakah keluar dari Islam? Tidak. Dia masih punya cabang iman yang lain. Baik. Namun kenapa sang hamba kesulitan untuk berubah pada saat dia berbuat maksiat? Ma gharraka bi rabbikal karim. Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pemurah. Tidak langsung memberikan teguran bagi hambanya, sehingga sang hamba susah untuk segera berubah. Dan Allah Subhanahu wa taala serahkan kepada para hambanya, kalau ada orang yang sedang berbuat maksiat, maka hamba yang lain ingatkanlah pelaku maksiat itu. Akhirnya satu sama lain saling mengingkari. Disinilah ada sebuah makna yang pernah disampaikan oleh Ibnul Jauzi. Sejatinya saat kita mengingkari kemungkaran, maka yang terjadi adalah ahli maksiat mengingkari ahli maksiat yang lain. Sebab tidak ada di antara kita yang bersih dari maksiat. Tidak ada di antara kita yang bersih dari maksiat. Yang selamat siapa? Mereka yang responsif terhadap aneka keterangan dan nasihat. Maka siapa yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain, itulah manusia yang selamat. Sehingga saat dia diingatkan, dia sadar. Alhamdulillah, terima kasih, saya sudah diingatkan. Terima kasih, saya sudah diberitahu. Kalaupun saya tidak diingatkan, mungkin saya akan bertahan di sini. Tapi karena diingatkan, dia jadi sadar. Baik. Tapi mana yang lebih Anda sukai? Berbuat maksiat ke orang lain, ketahuan orang lain, lalu diingkari oleh orang lain, atau berbuat maksiat tapi tidak ketahuan orang lain? Mana yang lebih Anda sukai? Berbuat maksiat ke orang lain lalu diingatkan oleh orang lain dan kita menanggung malu, atau kita berbuat maksiat tapi tidak ketahuan orang lain sampai perbuatan maksiat itu selesai kita lakukan? Anda lebih senang yang mana? Anda lebih senang perbuatan maksiat itu selesai dengan sendirinya. Mungkin kita akan merasa ketakutan kalau sedang berbuat maksiat lalu kepergok orang lain. Pas lagi buka apa di HP-nya, tiba-tiba dilirik sama temannya. Buka apa kamu? Buka ini. Wow. Apa itu? Ini. Mungkin dia akan merasa malu ketika dia kepergok seperti itu. Tapi demikianlah seorang hamba. Dia lebih senang ketika maksiat itu hilang dengan cara dirinya sendiri. Oleh karena itulah, ada dua cara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya pada saat dia tenggelam dengan aneka perbuatan dosa. Cara yang pertama adalah Allah ingatkan melalui hamba yang lain, atau cara yang kedua Allah Subhanahu wa taala ingatkan melalui nurani yang ada pada dirinya. Walaupun yang kedua ini lebih susah untuk berubah. Ada seorang sahabat, dia berusaha untuk mendekat kepada Nabi SAW. Dia berusaha untuk mendekat kepada Rasulullah karena ingin menyampaikan sebuah pertanyaan. Nabi SAW tahu sahabat ini ingin mendekat kepada beliau, tapi terhalang oleh banyaknya orang yang mereka silih berganti bertanya kepada Nabi SAW. Akhirnya diberi kesempatan sahabat itu untuk maju dan mendekat. Kemudian sahabat ini bertanya tentang anis sayyiat, tentang amal-amal buruk. Apa jawab Nabi SAW? Istafti qalbak. Coba kau minta fatwa ke hatimu. Kau minta fatwa kepada hatimu. Karena sesuatu yang buruk, mahaka alaihi nafsuk, sesuatu yang membuat tidak nyaman jiwamu.
Di hal ini, dalam kondisi ini, manusia diingatkan bahwa kondisi nurani yang masih bersih akan menjadi pengingat bagi yang bersangkutan agar dia tidak tenggelam dalam perbuatan dosa. Hatimu sudah bisa bernilai, sudah bisa memberikan penilaian. Hatimu sudah bisa menilai kira-kira perbuatanmu ini benar ataukah tidak. Baik. Namun dalam kondisi itu banyak sekali manusia yang tertipu. Mereka tertipu dengan ampunan dari Allah. Lalu mereka merasa bahwasanya setiap dosa dan maksiat pasti akan diampuni oleh Allah. Terlebih pada saat dia melakukan aneka maksiat, dia punya keyakinan setelah ini saya akan melakukan amal soleh, lalu dengan itu dosaku akan hilang. Saudaranya Yusuf, mereka berkumpul untuk rapat. Dalam rapat itu mereka ingin memutuskan tindakan apa yang paling tepat untuk menyingkirkan Yusuf. Di antara usulan yang mereka sampaikan, uqtulu Yusuf awitrahuhu ardon yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuh Yusuf atau buang dia di padang pasir. Yakhlu lakum wajhu abikum, agar dia tidak mengganggu kalian di hadapan wajah bapak kalian. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin, dan nanti setelah ini kita akan bareng-bareng jadi kaum yang saleh. Masya Allah. Coba bayangin, merencanakan pembunuhan seorang nabi dengan harapan nanti setelah ini dosa kita akan diampuni karena kita setelah ini akan bareng-bareng menjadi orang yang saleh. Ketika seorang muslim dia merencanakan untuk berbuat maksiat, tapi dia merasa bahwasanya setelah ini ada cara untuk menghapus dosa. Tenang, gampang. Kalaupun malam ini kita berbuat maksiat, hatinya membisikkan. Kalaupun malam ini kau berbuat maksiat, kau berangkat sholat subuh dengan jalan kaki. Kaki kanan menambah pahala, kaki kiri menghapus dosa, sampai masjid dosamu hilang. Nah, pada saat dia merencanakan perbuatan maksiat dan dia punya keyakinan nanti akan ada penghapusan dosa, maka sang hamba akan semakin nekat untuk berbuat maksiat. Ada orang misalnya dia korupsi. Saat dia korupsi, dia berpikir nanti hasil korupsi dipakai umroh. Begitu selesai umroh, pulang ke tanah air, kayaumin waladathu ummuh, maka akan menjadi hamba seperti yang baru saja dilahirkan dari rahim sang ibu, bersih dari dosa, tenang saja. Akhirnya apa? Dia semakin berani untuk berbuat maksiat. Sehingga siapapun ketika punya keinginan untuk berbuat maksiat, sementara dalam keyakinannya ada cara pelarian dari perbuatan dosa itu dengan melakukan amalan yang menghapus dosa itu menurut keyakinannya, maka dia akan lebih berani untuk berbuat dosa. Sebagaimana yang terjadi pada saudaranya Yusuf. Uqtulu Yusufa awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuh itu Yusuf. Atau buang dia di padang pasir. Nanti setelah itu kalian akan jadi sama-sama orang saleh. Ada salah satu di antara aparat ya. Dan ini saya mendengar langsung dari temannya. Dia punya prinsip seperti ini. Bahwa mengambil harta yang terlarang, tenang saja, yang penting rajin sholat tahajud. Yang penting rajin puasa sunnah. Dan kalau harta itu sudah dizakati, maka harta yang kotor akan berubah jadi bersih, sebab zakat bisa berfungsi mensucikan harta. Apa yang akan terjadi kalau kondisi manusia seperti ini, Pak? Dia akan semakin berani dan nekat untuk berbuat maksiat. Oleh karena itulah, berangkat dari keyakinan-keyakinan manusia seperti ini, orang jadi semakin kuat untuk berbuat maksiat. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kau terlalaikan
Sementara Rabbmu adalah zat yang sangat baik hati kepada para hambanya. Sehingga siapa yang melakukan kesalahan tidak langsung mendapatkan hukuman seketika. Baik. Demikian pula yang dialami oleh Bani Israel. Bani Israel mereka semakin berani berbuat maksiat dalam posisi hatinya sadar kalau itu salah, tapi tetap nekat dilakukan. Apa alasannya? Karena mereka merasa kalaupun nyemplung neraka dihukum oleh Allah hanya sementara. Mereka mengatakan wa qalu la yadkhulal jannah wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Mereka mengatakan lan tamassana an-nar, kita tidak akan tersentuh neraka illa ayyaman ma'dudat, kecuali hanya beberapa hari saja. Nanti kalaupun kita masuk neraka hanya beberapa hari saja. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surga. Dalam keyakinan Bani Israel, maksiat yang dilakukan oleh Bani Israel, mereka sadari itu salah. Dan mereka sudah siap akan diberi hukuman oleh Allah. Tapi mereka punya keyakinan, hukuman ini tidak selamanya. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan melihat siapapun yang sunat, siapapun yang sudah sunat di kalangan Bani Israel akan diselamatkan oleh Allah lalu dimasukkan ke dalam surga. Jadi tenang saja kalaupun melakukan perbuatan dosa, toh nanti kalau nyemplung neraka hanya sebentar. Apakah mukmin juga punya keyakinan kayak gitu? Ternyata ada. Sebagian orang punya pemahaman dosa itu yang penting tinggalkan syirik. Sehingga yang penting tidak syirik, bukan dosa menambah-nambahi aturan syariat, sisanya diremehkan. Sehingga kadang dia berurusan dengan sesama orang, tidak perhatian dengan baik. Kadang utang, ngemplang, arisan, ngilang, dan aneka pelanggaran yang lainnya terhadap sesama. Yang penting tidak syirik. Kalau kayak gini caranya gimana, Pak? Orang akan semakin berani untuk berbuat maksiat. Keberanian para hamba berbuat maksiat sebab Allah tidak menegur langsung, tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan tegurannya itu ada pada dirinya. Kalau kau mau mengikuti teguran yang ada pada hatimu, kau akan berhenti. Tapi kalau kau tidak, kau meremehkan, kau melupakan, maka kau akan bertahan dalam aneka kegiatan maksiat tersebut. Tayyib.